Sebenarnya peternakan itu sangat menguntungkan. Bisa dijadikan usaha utama, bisa untuk mendukung perekonomian rumah tangga. Bahkan bisa untuk membangun rumah sampai membeli mobil. Nah, kali ini narasumbernya adalah Mas Tulus yang beternak sudah mulai dari 9 tahun yang lalu, yang bermodalkan 9 juta, kemudian menekuni peternakan kambing ini dengan sistem breeding, dengan pola pakan hijauan plus silase dan onggok, semua bisa dikerjakan sendiri, semua bisa dikonsep, dan semua berjalan lancar. Lalu peternakan seperti inilah yang akan kita bahas. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Baik teman-teman, jadi pembahasan kali ini adalah tentang breeding. Nah, breeding sendiri ini apa? Breeding adalah pola ternak dengan cara pengembangbiakan kambing betina yang dikembangbiakan untuk diambil hasilnya dari anakannya. Nah, buat kalian, khususnya untuk pemula, apabila modalnya minim, cocok sekali dengan metode breeding. Nah, untuk breeding sendiri ini dengan pakan yang dipakai Mas Tulus ini adalah menggunakan silase. Ya. Silase ini adalah silase dari daun singkong. Silase daun singkong yang paling bagus adalah metode yang ini. Jadi daun singkong itu diambil daunnya saja dan rantingnya, sementara batangnya dibuang. Nah, dibuang dalam arti bisa nanti disajikan tersendiri kulitnya, ya. Jadi khusus untuk ranting dan daunnya ini yang diambil kemudian disimpan ke dalam plastik atau drum atau sejenisnya, wadah yang lain. Ini disimpan lamanya sampai dibuka nanti saat dibutuhkan. Nah, peternakan seperti ini yang bisa mempermudah kerja teman-teman semua, karena tidak harus setiap hari ngarit. Kenapa peternakan sistem ini tidak setiap hari ngarit? Karena yang dikerjakan oleh Mas Tulus ini adalah dengan sistem bank pakan. Nah, dengan bank pakan ini kita tidak akan ketelatan untuk kebutuhan pakan kambing kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak memiliki bank pakan, maka kita mencari daun singkong ini selama 2 atau 3 hari kemudian bisa disimpan. Nah, sementara kalau teman-teman memang stoknya sedikit, tidak harus dibuat silase, bisa disajikan secara langsung. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kita kembali ke tentang permodalan. Mas Tulus ini dulu modalnya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya, 8-9 juta saja. Selama 9 tahun itu dikembangbiakan, dan di tahun ketiga Mas Tulus ini sudah mampu beli mobil ya. Pertama beli mobil. Nah, kok bisa hanya beternak bermodalkan 8-9 juta kok bisa beli mobil? Apakah mencukupi biayanya? Nah, disinilah yang harus dipahami oleh teman-teman, bahwa peternakan yang dimiliki Mas Tulus ini itu bermodalkan di modal awal, kemudian di tahun pertama itu hasilnya tidak dijual untuk dimakan, tapi dikembangbiakan. Kalau ada yang jantan, maka yang jantan dijual, kemudian dibelikan indukan lagi. Begitu seterusnya sampai di tahun kedua dan ketiga. Nah, kemudian mungkin pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau beternak khusus tapi tidak dijual? Apakah ekonomi rumah tangga tercukupi? Bagaimana kehidupan? Bagaimana kebutuhan hidup? Nah, ini Mas Tulus ini masih memiliki tanaman. Bang pakan tadi, bang pakan adalah tanaman
singkong yang notabene setiap 7 bulan sekali bisa dipanen, ya, bisa dijadikan uang, ya, dan ini sudah menjadi tradisinya gitu ya. Setiap 7 bulan sekali harus panen singkongnya. Nah, ini yang untuk kehidupan hariannya. Jadi kalau teman-teman ingin jadi peternak besar tapi masih dalam rangka merangkak, ya, masih dalam rangka mengawali atau pemula, masih dalam perjalanan untuk menuju sukses, itu sebaiknya teman-teman harus memiliki pekerjaan pendamping atau pekerjaan utama. Kalau teman-teman jadi seorang pekerja harian atau buruh harian, pertahankan pekerjaan tersebut, jangan ditinggalkan sebelum peternakannya bisa menjadi usaha utama. Begitu juga kalau teman-teman masih memiliki pekerjaan yang lain. Intinya jangan pernah meninggalkan pekerjaan utama sebelum peternakan kita mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan hidup kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, gitu teman-teman ya. Dan untuk ukuran berapa sih jumlah yang harus dimiliki oleh seorang peternak agar bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, ini tergantung permodalan teman-teman di awal. Kalau teman-teman di awal memiliki 10 ekor, katakan ya, di 10 ekor tersebut teman-teman kembangkan. Kalau beranak betina maka dipelihara dijadikan induk, kalau beranak jantan maka kalau sudah besar dijual dibelikan induk. Intinya di tahun pertama, kedua, dan ketiga itu hanya memperbanyak populasi. Nah, di tahun ketiga plus, di tahun ketiga lebih, itu bisa kita untuk menjualnya untuk dijadikan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang harus ada proses. Kalau modalnya sedikit atau modalnya kecil, prosesnya sedikit panjang, ya. Dan yang harus dikerjakan oleh peternak itu yang paling penting adalah bagaimana seorang peternak mampu mencukupi kebutuhan pakan ternak. Itu kalau mau sukses. Kalau kebutuhan pakan saja masih tersendat-sendat, hal yang mustahil teman-teman akan menjadi sukses. Karena peternak yang sukses itu pasti sudah otomatis memiliki banyak populasi. Nah, kalau banyaknya populasi sudah kita miliki, artinya kebutuhan pakan yang kita butuhkan meningkat. Nah, begitu teman-teman. Jadi, selagi teman-teman merintis, masih pemula, masih memulai, pelajari kebutuhan populasi harus kita amati dahulu. Nah, yang paling mudah adalah kalau untuk wilayah Lampung itu memang hanya daun singkong solusinya. Kalau untuk populasi di bawah 50, masih cukup dengan ngarit setiap hari, 1 ikat besar atau 1 motor, itu udah masih cukup, masih tercover setiap harinya. Tapi apakah rutinitas ini bisa dilakukan selamanya? Tentu saja tidak. Sejalan seiring waktu berkembangnya peternakan kita, pasti setiap tahunnya akan bertambah. Kalau teman-teman memiliki di awal 10 indukan, mungkin di tahun kedua teman-teman sudah memiliki 30 indukan. Nah, di tahun ketiga otomatis teman-teman sudah memiliki 50 indukan. Itu secara otomatis, asalkan jangan dijual untuk kebutuhan hidup. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman sudah lebih dari 3 tahun, otomatis teman-teman sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pakannya hanya mengandalkan ngarit. Nah, ini yang harus kita pikirkan, harus kita persiapkan. Bagaimana caranya? Jalan satu-satunya adalah menanam bank pakan, ya, itu satu-satunya. Terus yang berikutnya adalah membeli atau menggunakan pakan pendamping seperti onggok atau ampas tahu atau batang singkong yang dicacah halus, dicoper halus seperti layaknya onggok atau ampas tahu, menjadi bubur seperti itu, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau sudah populasinya
banyak, itu otomatis teman-teman tidak akan ngarit setiap hari. Lalu bagaimana kalau semua serba beli? Usahakan semua jangan beli. Setidaknya 50% teman-teman gratis. Nah, gratis itu bagaimana? Gratis adalah penanaman bank pakan tadi. Nah, yang 50%-nya itu bisa beli onggo ataupun ampas tahu. Nah, kalau ampas tahu beli, onggo beli, artinya teman-teman membutuhkan biaya. Nah, untuk mendapatkan biaya ini, kalau sudah di tahun kedua, artinya teman-teman sudah bisa membeli onggo secara gratis dengan cara menjual kotoran hewannya atau kohe, dijual kemudian bisa dibelikan onggo. Gitu teman-teman. Jadi putarannya untuk kebutuhan onggo itu biasanya di tahun kedua. Di tahun kedua itu kohe sudah banyak di bawah. Nah, saat kohe sudah banyak di bawah kandang, waktunya dijual untuk diputarkan menjadi pakanan kambing kita. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau masih belum mengcover juga, bisa kita jualkan dalam 6 bulan sekali, itu kita jualkan satu saja. 6 bulan sekali kita jualkan satu bandot. Lah bandot ini lakunya 3 juta. Itu artinya dalam 6 bulan teman-teman dari penjualan bandot tadi bisa mendapatkan 10 ton onggo. Karena onggo ini 300 sampai 350 rupiah per kilonya, atau per tonnya 350.000. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau sudah berjalan itu teman-teman mudah. Kalau teman-teman memiliki 5 ekor ya, 5 ekor atau 10 ekor, pakannya serba beli, itu teman-teman pasti akan rugi. Tapi kalau teman-teman memiliki 100 ekor indukan atau 100 ekor kambing, pakannya serba beli, itu malah untung gitu ya. Malah untung. Bukannya malah rugi, tapi malah untung. Padahal sama-sama beli. Punya 10 ekor pakannya serba beli, atau dibandingkan 100 ekor pakannya serba beli, itu menguntungkan yang 100 ekor pakannya serba beli. Karena semakin banyak pakan yang kita berikan ke ternak kita, otomatis kohenya pun banyak. Nah, kalau kohenya banyak, ini akan membantu lebih banyak pula untuk pembelian onggo tadi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu onggo itu apa, onggo adalah limbah singkong atau ampas singkong, limbah dari pembuatan produksi tepung tapioka. Di singkong yang diambil acinya, dan onggo ini adalah limbahnya atau ampasnya. Nah, kalau di Lampung disebut onggo, ada yang menyebutnya gamblong, ada yang menyebutnya gaber, ya. Jadi banyak penyebutannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, Mas Tulus ini selama 9 tahun ini kesuksesannya sudah luar biasa. Ya, yang awalnya beliau adalah selain petani, beliau dulu pemain motor, jual beli di motor, ya, di kendaraan bermotor. Tapi setelah merasakan nikmatnya jadi peternak, maka pekerjaan yang lamanya ditinggalkan, kemudian ditekuni. Sekarang ini beliau memiliki 4 kandang dengan populasi kurang lebih 150 sampai 170 ekor. Baik itu breeding ataupun fattening beliau miliki. Bahkan ini sudah memiliki kambing bur. Ya. Jadi pasar ini yang harus kita lihat, yang harus kita pahami. Jadi peternak itu harus menggunakan ilmu. Tidak boleh asal-asalan. Karena jika peternak asal-asalan, hasilnya pun tidak maksimal. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih merintis, tetap semangat. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Satu lagi buat teman-teman, kalau daun singkong sudah disilase seperti ini sudah hilang racun sianidanya. Jadi sudah tidak berbahaya bagi kambing ataupun domba yang memakannya. Nah,
yang bikin perut kambing itu kembung atau keracunan adalah saat pemberian pakan, posisi perut kambing kosong atau posisi kambing sangat kelaparan. Nah, saat diberi pakan full sehingganya bisa kembung dan keracunan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.